penyakit nih. Kenapa Parah nih. Nggak lagi galau aja, nggak tahu kenapa ya. Galau kenapa? Curhat aja. Nggak tahu, aku lagi males aja. Dia Kayaknya malas. lagi goyah imanku. Gimana nih, Ga? Nggak tahu nih. Kayaknya Cari kita dong. harus cariin dia orang yang bisa ngasih pencerahan deh. Coba. Mungkin. Oh, kebetulan banget nih. Kita kan udah janjian sama Kak Ayu. Ntar lagi dia dateng. Nah, siapa tahu dia punya teman yang bisa ngasih pencerahan ke AC. Gimana? Kita Coba, tunggu Kak coba. Ayu sebentar lagi ya. Coba tunggu aja lah. Kayaknya ntar lagi deh. Swastiastu. Swastiastu, Kakak. Ini Aduh, kapan maaf nih? ya lama nungguin. Tadi biasa ngurusin anak-anak lagi ujian. Kalian udah kumpul nih. Habis nggak ya tadi di pura? Iya nih Kak, tapi si AC baru dateng. Orang ayahnya udah kelar, kok kamu baru datang sih? Biasa ya sih. Biasanya kan kamu rajin, ikut ngumpulin dana Penyakit. punia, ikut ngayah bikin Banten penjor ngikut waktu itu. Sekarang enggak, kenapa? Lagi males ngikutin kegiatan agama aja aku. Kenapa lagi putus cinta ya? Ayo. Nggak, Jangan gitu dong Asi. Kalau kita malas melakukan kegiatan keagamaan, ngayah di pura itu nanti kita jauh dong dari jalan Dharma. Kita kan inginnya selalu berada di jalan Dharma kan? iya sih. Benar. Kayak mana sih Kak caranya biar kita kembali ke jalan Dharma itu? Oke, jadi bagaimana caranya kita supaya bisa ada di jalan Dharma? Nah, ini yang dijawab mesti yang orang benar juga nih, ya kan? Daripada Kayu salah-salah, kamu nanti tambah belok-belok lagi. Hari ini, Kayu ada janji ketemu sama Pak Gede Narayana. Beliau salah satu tokoh Hindu yang biasanya ngisi-ngisi Darmawacana seperti itu. Kira-kira kalian ada waktu nggak buat ketemu dan kita langsung ke rumah beliau hari ini? Kebetulan banget udah kosong nih Kak. Oh, free nih. Iya, udah Aman free ya hari sekarang. ini ya? Ya udah, kalian ikut Kayu aja, kita bisa ngobrol di sana nanti. Oke, Yuk. Kak. Yuk. Yuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Om Swastiastu. Ada Ayu sama Dede. Silakan. Oke, Tumben nih. terima kasih. Iya nih rombongan. Wah, Jadi gini, tadi saya sempat sembayang dulu sebentar di pura, Pak. Terus kebetulan ketemu adik-adik ini di sana. Ada Nita, ada Asih, ada Yoga. Terus mereka lagi ngobrol, jadi saya samperin gitu. Terus saya ajak ke rumah Pak Gede Narayana deh. Nggak apa-apa ya Pak ya. Udah. Kalau rombongan kesini nggak bilang sih tadi bilangnya sendiri aja. iya pantesan tadi ada perasaan apa gitu. Pantesan di rumah aja nih. Gatunya ada adik-adik datang. Mudah-mudahan nggak mengganggu Pak rame-rame Ada. kesini. Tidak, seneng lagi malah. Silakan, ada apa yuk? Jadi gini, tadi pas ngobrol di pura, Nita, Asi sama Yoga sempat cerita. Katanya Asi ini lagi ada masalah, Asi, Pak, Asi, lagi ada masalah. Lagi galau, hatinya lagi nggak enak. Nah, makanya sekarang Asi jadi nggak terlalu bersemangat untuk mengerjakan apapun, termasuk kegiatan-kegiatan di pura atau kegiatan yang bersifat religi begitu. Jadi biasanya rajin nih kalau ikut acara penggalangan dana, ikut acara untuk mengumpulkan dana punya atau lagi Ngayah mau deh ya. ngayah di pura, persiapan odalan selalu rajin. Sekarang jarang datang, kalau datang pun terlambat, udah gitu malas-malesan. Ya Kayu lagi nggak mood nih, saya nggak pengen ngapa-ngapain deh. Nah, loh kok kamu seperti itu? Iya nggak tahu nih Kayu. Nah saya bilang kalau misalnya kamu seperti itu lebih jauh dong dari jalan ajaran agama kita, lebih jauh dong dari Dharma kalau kamu tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Saya bilang, emang jalan Dharma apa Kak Ayu? Lah kalau gitu biar lebih terperinci dan lebih jelas daripada saya salah bicara, mendingan ke rumah Pak Gede Narayana aja yuk. Saya bilang gitu. Akhirnya mereka yuk, kebetulan tidak ada kegiatan, kesini deh ketemu Iya. Bapak. Jadi gimana Pak? Saya juga mau belajar. Iya. Jadi kita diskusi-diskusi saja. Karena kan mungkin kalau dari usia saya lebih duluan ya, bukan berarti saya lebih pintar daripada adik-adik. Kita saling asa asuh gitu. Jadi Ayu bilang tentang ada kosakata Dharma. Dharma itu bagi kita itu familiar ya. Teman-teman saya tuh ada yang namanya Dengah Dharma, Putu Dharma, Gede Dharma. Dan kalau nggak salah Ayu nama lengkapnya yang saya tahu tuh Dharma ya Yu ya. Iya, ada Pak nama lengkap Ada saya Dharma. Dharma. Cuma jarang digunakan. Jarang digunakan karena panjang. panjangan. Betul. Artinya tuh familiar, ada di dalam nama orang.
Ada juga kalau kita melihat di gedung-gedung istilah-istilah Sanskerta ada Dharma Manggala, Dharma apa, itu juga ada kalimat kata Dharma. Atau kalau di dalam organisasi misalkan kepramukaan juga ada Dasa Dharma Pramuka. Pokoknya istilahnya Dharma itu adalah familiar lah. Itu kenapa familiar? Karena dia tidak hanya di dalam diri kita, tapi juga ada di dalam ruang lingkup sosial. Itu Dharma. Nah, apa artinya? Bahwa di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu, kita juga ada, kalau menurut itu ada karma wasana. Jadi sesuatu yang dibawa dari lahir ke kita, itu namanya karma wasana. Nah, di dalam karma wasana itu setelah kita besar gitu ya, bertumbuh, kan kita bekerja, profesi, itu namanya swadharma. Itu juga dharma, dalam berswadharma itu juga harus dituntun, dirujuk oleh yang namanya dharma itu sendiri. Kalau kita artikan dharma itu sebenarnya apa? Nah, ini dharma dalam kosakata arti dalam bahasa Indonesia itu kebenaran ya. Tapi kalau pakai terminologi Hindu, dharma itu absolut, kebenaran yang absolut. Artinya Tuhan. Makanya Hindu Dharma kan ada dharmanya kan. Kenapa nggak Hindu titik gitu kan? Ada Hindu Dharma kan? Parisade Hindu Dharma Indonesia. Ada kata dharmanya di situ. Itulah. Jadi dharma arti yang sangat luas, termasuk juga di dalam diri sendiri. Itu yuk yang saya maksud dharma. Kalau nanti rinciannya kita diskusi aja biar enak. Apa yang belum jelas ya tentang sifat yang detail dari dharma itu. Itu aja. Ya nih Pak, kayak dalam kehidupan ini kan kayak ada nih dharma wisata, kalau nggak salah, itu maksudnya gimana Pak? Ya, jadi artinya kan gini, kita nih kan hidup berjalan setiap menit, setiap detik, itu kan harus dituntun oleh dharma seperti tadi yang saya bilang. Dharma melekat di dalam diri kita. Dharma yang melekat di dalam diri kita itu sebagai rujukan, sebagai tuntunan dalam kita berpikir, berkata, berbuat. Setiap tindakan, jangankan setiap tindakan, nafas kita aja itu harus berdasarkan dharma. Nah, kalau lebih tarik ke ajaran Hindu itu, kita kan punya yang namanya catur purusarta. Tahu nggak ya yang catur purusarta? Tahu nggak catur? Nah, catur tuh 4. Artinya kan di dalam catur purusarta itu 4 yang menjadi tujuan dari hidup kita. Itu adalah dharma, arta, kama, moksa. Kan gitu. Nah, adik-adik ini kan saya pun masih berprofesi, artinya ada arta ya arta, kama kebutuhan, keinginan, itu kama. Jadi untuk mendapatkan arta dan kama harus berlandaskan dharma. Jadi makanya yang pertama dharma, selalu pertama dharma. Dharma kita jalankan, kita laksanakan untuk mendapatkan apa? Arta. Bekerja itu kan bagian untuk mendapatkan harta. Terus kita juga punya keinginan, punya kemauan, punya nafsu. Nah, tetap harus berlandaskan pada dharma. Kenapa ini? Karena tujuan agama Hindu adalah pada moksa. Moksartam jagatita ca iti dharma, kan begitu. Nah, tadi kan kita Bapak sudah sedikit menjelaskan mengenai apakah dharma itu sendiri yang berada dalam segala lingkup kehidupan kita, bahkan ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita sebagai umat Hindu atau sebagai manusia, bagaimana kita bisa mengukur diri kita apakah kita sudah berada di jalan dharma? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap berada di jalan tersebut, Pak? Oke. Sebenarnya banyak jalan dan banyak cara ya menurut ajaran agama Hindu, tetapi yang ingin saya katakan sekarang itu adalah catur yoga lah. Nah, karena di dalam sastra juga dikatakan jalan apa yang kau tempuh, jalan apa yang ini asal diyakini kau akan sampai kepada diriku. Kan gitu di dalam Bhagavad Gita. Salah satunya adalah catur yoga. Tadi di depan saya sudah katakan ada catur purusarta, itu juga jalan menuju jalan dharma. Kan catur purusarta tadi dharma, arta, kama, moksa. Ada lagi catur yoga. Sebenarnya banyak memang jalan ajaran-ajaran Hindu. Tapi paling tidak seperti yang Hindu ajarkan kan harus dengan wiweke ya akal. Ada parameternya, ada pegangannya, ada indikatornya. Yang dimaksud adalah untuk mencapai melaksanakan dharma itu, untuk mencapai tujuan moksa itu apa? Catur yoga. Apa itu? Raja yoga, karma yoga, bakti yoga, jenana yoga, kan 4. Nah, apa itu raja yoga? Dalam praktisnya, best praktisnya ya Raja Yoga itu adalah kontemplasi, bersemadi.
merenung gitu, melakukan sembah bakti, sembahyang. Nah, itu raja yoga. Ya kalau bahasa umumnya mungkin mistik ya, tetapi bukan mistik dalam arti yang negatif. Dia kontemplasi, perenungan di situ. Itu raja yoga. Kalau bakti yoga, dia melaksanakan bakti tadi. Ayu dan adik-adik kan suka ngayah nih di pura, kan dengan landasan bakti, lascarya, tulus ikhlas. Itu bakti namanya. Karma yoga, melakukan perbuatan baik, karma. Nah, di kerjaan bekerja dengan baik, di rumah melakukan dengan hal-hal yang baik, itu karma namanya, karma yoga. Lalu jenana yoga itu dengan ilmu pengetahuan. Makanya orang yang jenana yoga disebut jenanin kalau kita dengar. Jadi ilmu pengetahuannya tinggi dia. Nah, itu jalan menuju moksa, berlandaskan pada kata dharma tadi. Itu gimana paham yoga? Tapi ada sedikit yang saya tanyakan Pak tentang dharma itu tadi. Okay. Kita kan sebagai anak muda nih Pak. Nah, sebaiknya anak muda swadharma kita sebagai umat Hindu itu bagaimana untuk menjalankan dharma itu sendiri? Nah, itu deh. Makanya apalagi kan tadi swadharma kan kita ya, misalkan di yoga setelah lulus kuliah kan mau bekerja sesuai dengan profesi kita. Apapun itu profesinya, yang penting kan dilakukan dengan baik. Menjadi PNS, jadilah PNS yang baik. Jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Itu namanya swadharma. Swadharma itu tetap berlandaskan pada swadharma, kan swadharma gitu. Ada dua kata, swa dan dharma. Nah, dharma yang tadi yang saya sebutkan, melakukan hal dengan baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, itu juga bagian dari dharma. Nah, di dalam melaksanakan kita swadharma kita masing-masing, itu patokannya kan tujuannya mendapatkan arta tadi, mendapatkan kama tadi, harus tetap berlandaskan pada dharma. Jadi muter selalu dharma. Makanya familiar tuh kata dharma. Itu tadi gitu. Di pribadi ada dharma dalam hal personalitas kita, ya kan? Berpikir, berkata, berbuat kan di diri kita. Di dalam lingkungan kita kan bertetangga, berkehidupan kan harus harmonis, harus berinteraksi dengan sosial, saling harga menghargai. Itu di dalam konteks agama kita adalah hukum alam ini loh. Hukum alam itu dharma juga. Coba bayangkan kalau tidak berlandaskan hukum ini, antara satu dengan yang lainnya planet kan sudah diatur oleh Tuhan cara berputarnya. Itu juga dharma. Makanya saya bilang di depan, dharma itu menurut Hindu absolut. Itulah Tuhan. Dharma itulah sebenarnya Tuhan. Makanya disebut Hindu dharma. Kenapa nggak Hindu aja? Kan ada kata dharmanya tadi saya bilang. Hindu dharma gitu. Gitu deh yoga. Tadi Bapak sempat menyebutkan kalau kita sampai apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun profesi yang kita jalani dalam kehidupan itu harus dalam ajaran dharma. Sampai bernafas pun kita dharma. Ini gimana ya Pak? Bernafas dharma itu maksudnya apa Pak? Apakah hembusan nafas kita adalah dharma? Atau apa dari dharma itu ada dalam diri sendiri atau bagaimana? Ya itu dalam suatu arti kiasan ya, bernafas dengan dharma. Artinya tadi yang saya katakan, dharma ada di dalam setiap pikiran kita. Pikiran kita pun harus berlandaskan dharma. Artinya gini, jangan punya pikiran yang negatif gitu. Selalu berpikir positif, karena kunci awal dari perbuatan itu yang kita sebut trikaya parisuddha di Hindu, itu kan dari pikiran letaknya. Kalau pikiran udah negatif, pasti perkataannya langsung negatif deh. Otomatis perbuatannya negatif. Jadi dari pikiran itu harus positif, baru keluar nanti perkataan. Setelah perkataan kan dilanjutin dengan perbuatan. Makanya tadi bahasanya saya itu adalah dharma itu ada di dalam setiap kehidupan, ada di dalam diri kita. Minimal berpikir, berkata, berbuat yang baik. Baik itu dharma. Makanya dalam kosa arti bahasa Indonesia dharma itu baik. Arti dalam bahasa Hindu tidak hanya baik, absolut dia, kebenaran yang absolut. Artinya Tuhan, kan gitu tadi saya ngomong. Jadi dalam setiap nafas, nah gitu yang bahasa tadi, dalam setiap nafas kita itu kita harus berlandaskan pada ajaran agama, artinya ajaran Tuhan, artinya adalah dharma. Yang tadi juga ditanyain oleh De Yoga. Kemudian adakah sloka-sloka atau petikan-petikan sloka yang menguatkan ini Pak, bahwa memang semua kegiatan kita sebagai manusia di muka bumi ini sebagai umat Hindu adalah landasannya adalah dharma? Banyak ya, kalau saya tahu, yang saya pahamin itu banyak. Tapi yang
selalu saya ingat dan meresap di dalam diri saya dan selalu saya melaksanakan dalam profesi saya sekarang itu adalah gini bahasanya. Pasti kalian juga pernah dengar. Dharma heva hanto hanti. Dharma raksita raksata. Ada yang pernah dengar nggak kalimat itu? Artinya adalah kita selalu berada di jalan Dharma karena Dharma itu sendiri yang akan melindungi kita. Nah, jadi kalau kita berada di jalan Tuhan, pasti Tuhan yang melindungi kita. Pasti itu hukumnya udah absolut. Makanya saya bilang Dharma itu absolut gitu di dalam Hindu. Ada kata kebenaran absolut. Kalau kebenaran menurut manusia kan bisa beda-beda nih. Kebenaran menurut saya bisa A, menurut Ayu bisa B, menurut Yoga bisa C, menurut siapa? Nita juga bisa. Tapi kebenaran yang absolut itu adalah Tuhan. Di mana? Di agama. Di mana? Di kitab suci. Itulah Dharma. Jalannya apa tadi? Ada catur purusate, ada apa? Catur yoga. Banyak kan tadi saya bilang. Ada juga yang baru saya bilang Dharma heva hanto hanti. Itu juga petikan dari sastra. Dharma raksita rasata. Kita melakukan Dharma, kita selalu berjalan Dharma. Dharma itu sendiri yang melindungi kita. Artinya Tuhan melindungi kita, nggak usah khawatir. Itu petikan-petikan kalimat. Banyak sih sebenarnya ayat-ayat sloka-sloka Weda itu, tapi disitulah yang kita pakai rujukan. Itu aja menurut saya nih buat kita-kita yang masih berkehidupan Geraha Asta atau Brahmacari. Brahmacari apa udah selesai? Apa udah kerja? Kan tingkatannya kan Brahmacari, Geraha Asta kan gitu kan. Masih Brahmacari. Masih Brahmacari ya dia. Nah artinya kan ingin arta dan kama kan? Iya kan? Tetap harus Dharma yang pertama. Jangan begini, harta masa bodoh, maaf, kita mendapatkan harta dengan cara-cara yang nggak benar. Itu bukan Dharma namanya gitu. Memahami nih bahasanya. Tetap harus Dharma untuk mendapatkan harta, kan gitu. Nanti grahasta berumah tangga, ada keinginan pengen punya rumah, pengen punya mobil, itu tetap harus berdasarkan Dharma. Jangan main nipu. Itu tidak Dharma namanya. Jadi arta dan kama itu harus selalu pada landasan Dharma. Apalagi masih muda gitu masalah. Kan tingkatannya Brahmacarya, Grahasta, Wanaprastha, Bisuka kan. Itu. Nah ini ada kaitannya sama tujuan akhir dari umat Hindu sendiri, yaitu moksa nih Pak. Berarti apapun yang kita lakukan di dunia ini tentu kita pengharapannya ya Astungkara atau Abhidharmamastu semoga sampai ya di tujuan terakhir kita. Nah ini berarti yang kita lakukan sekarang semua senternya ke sana. Tujuannya? Ya makanya kita sebagai umat Hindu, tujuan agama Hindu kan moksartam jagatita caiti dharma. Moksar itu apa gitu kan? Menyatu kan? Menyatu dengan sang kuasa. Di dalam proses menuju penyatuan itu kan nggak langsung menyatu gitu moksa itu. Tadi ada proses-prosesnya. Makanya di dalam, kalau ada di paham di dalam Hindu, srada itu keyakinan, iman gitu. Bukan imun loh, beda nih. Iman, keyakinan. Bahasa kita srada. Nah kalau bahasa mungkin teman-teman yang lain teologi, atau bahasa saudara-saudara lain akidah, kita tuh srada. Keyakinan kita apa? Bukan hanya, memang dasarnya pancasrada, tetapi srada itu keyakinan. Nah keyakinan kita adalah menyatu dengan Tuhan. Apa cara menyatu? Banyak cara, kan tadi saya bilang jalan apapun yang ketempuh sesuai dengan ajaran agama pasti akan aku terima, kan gitu di Bhagavad Gita. Ada catur purusata, tadi ada catur yoga dan yang lain-lain. Oleh karena itu di dalam mencapai moksa itu ada proses. Di dalam mencapai satu tujuan kan jalannya nggak lurus, pasti ada kiri, ada kanan, bahkan kadang-kadang jatuh. Nah, sehingga di dalam teologi Hindu kan definisinya mungkin kalau kita umum, apakah itu surga kan gitu, apakah itu neraka. Nah, itu juga ada pertanyaan yang sering umum mempertanyakan apa bedanya moksa dengan surga. Kan gitu kan, apa bedanya kan di situ. Sebenarnya dalam keyakinan Hindu adalah setiap orang pasti ada mengalami surga dan neraka, karena tujuannya moksa tadi itu. Kenapa saya bisa bilang ini? Bisa tahu nggak? Nah, saya nanya nih sekarang kenapa? Ini kan diskusi nih, kita diskusi santai aja ya mas saya. Kenapa? Untuk bisa memahami Weda, kita harus tahu dulu. Adek, yoga kuliah kan? Itihasa dan Purana. Pernah dengar kata Itihasa Purana kan? Jadi untuk mempelajari Weda, kitab suci kita harus tahu dulu Itihasa dan Purana. Ya benar kan? Apa itu Itihasa dan Purana? Kan gitu. Ya kan?
Salah satunya adalah kita harus memahami apa itu Mahabharata kan? Iya. Ya kan? Di dalam Mahabharata. Nah, yang ingin saya katakan adalah peristiwa Mahabharata yang merupakan satu itiasa dalam ajaran agama Hindu kan selesai nih. Pada saat mereka para Pandawa memenangkan itu dan di usia Wanaprastanya kan mereka menuju puncak Mahameru. Masih ingat nggak kisah itu? Nah, di sana hanya yang moksa itu dari cerita itiasa itu adalah siapa? Yudhistira. Benar, Yudhistira. Bima yang begitu gagah perkasanya tumbang. Arjuna yang begitu tampannya yang merupakan idolanya wanita lah katakan gitu, tumbang. Bagus karena Arjuna. Nakula Sedewa dan Drupadi yang hanya bisa manunggal moksa. Itu kan hanya satu, Yudhistira kan gitu kan di Mahabharata. Pada saat dia manunggal, pada saat dia ke alam sana, dibawalah kan gitu ceritanya, itiasanya ke alam yang neraka. Neraka itu kan kesannya negatif, serem. Begini aja, surga tuh yang indah-indah, yang bagus-bagus kan begitu analisa. Ternyata adik-adiknya kok ada di neraka. Loh, kan si Yudhistira bertanya kepada Dewa Yama itu, lu kok ada adik saya di neraka? Padahal dia baik kok orangnya. Dilihatin lagi ke surga, ternyata Kurawanya ada di surga. Bingung gak tuh? Kok yang jahat ada di surga, ya kan? Yang baik ada di neraka. Dijelaskanlah di situ bahwa proses itu adalah bagian dari proses untuk menuju yang namanya moksa. Itu bahasa kitab ya, bahasa agama. Sekarang kita bahasa sehari-hari ya. Definisi dari neraka kan kesannya berat, susah, galau, pikiran macam-macam. Nah itu kan susah lah ya. Definisi surga kan indah-indah, bagus-bagus. Coba adik kontemplasi dalam 1 jam berapa pikiran baik, berapa pikiran duka. Itu udah ada dalam diri kita kan. Kadang kita senang, iya. Kadang kita sedih, kadang khawatir. Itu adalah bagian. Iya. Itu karena apa? Itulah atma, itulah jiwa. Kan yang menyatu itu kan atma jiwa. Menurut Hindu kan, manunggal itu kan jiwa atma. Di situ pengertiannya. Gimana nih Asi? Sudah mulai ada terbuka pikirannya, tidak galau, nggak mumet lagi, nggak kecewa lagi. Ini yang agak galau Asti ya. Iya. Tadi soalnya yang banyak tanya itu kan yoga sama kita. Nah, mungkin masih merenung Pak, masih menyikapi perasaan sendiri. Begitu. Tadi berarti kita bisa simpulkan bahwa Dharma itu ada dalam setiap langkah kita, ada dalam setiap pikiran kita, perbuatan kita dan perkataan kita, bahkan setiap nafas yang kita hembuskan pun harus berlandaskan Dharma. Betul. Karena seyogianya Dharma itu ada dalam diri sendiri. Yeah. Jadi swadharma kita, profesi misalnya masih dalam tahapan brahmacari atau grahasta seperti saya, sudah mulai ke jenjang pernikahan. Oh, grahasta. Ya, saya sudah. Itu kan harus dharma juga tadi. Harta kan harus dharma. Iya, betul. Kamanya juga harus dharma kan. Iya, berarti itu semua harus dalam landasan dharma. Nah, kepada Asi juga disarankan supaya jangan sering-sering galau. Kalau mulai galau atau mulai merasa sedih atau kecewa, lebih baik mendekatkan diri kepada itu Sang Yang Widiwasa ya Pak ya. Iya. Lebih baik kita tadi merenung yang sebentar. Tadi itu, kontemplasi. Betul, merenung sebentar, kemudian mengingat apa karunia beliau yang sudah kamu dapatkan dalam kehidupan ini. Yang baik-baiknya, jangan yang, aduh saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Tapi kan kamu punya berkelebihan juga. Kamu pasti sehat, bisa bersekolah, bisa bekerja dengan baik, masih punya ayah ibu, itu sebuah berkah begitu. Betul. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini dalam tema bernafas dalam Dharma. Semoga apa yang kami perbincangkan dapat memberikan pencerahan yang positif bagi kita semua. Sampai berjumpa pada percikan Dharma mendatang. Kita tutup perjumpaan ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om